Nyonya D, perkenalkan saya apoteker Cici. Saya akan menjelaskan obat-obatan yang Ibu dapatkan hari ini. Dan jika Ibu ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya Bu. Ini obatnya. Selamat siang Bu, baik Bu, tolong dijelaskan ya. Nah, obat yang pertama ada bisoprol ya Bu. Obat ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga kerja jantung agar tetap stabil ya. Nah, ini diminum 1 kali sehari pada waktu yang sama setiap hari ya Bu. Nah, sebaiknya ini diminum di pagi hari. Baik Bu. Nah, untuk obat yang kedua ada furosemid ya Bu. Untuk obat ini digunakan untuk diuretik atau digunakan untuk mengurangi kelebihan cairan dalam tubuh akibat gangguan jantung atau tekanan darah tinggi. Nah, ini obatnya diminum 1 kali sehari juga dan lebih baik diminum di pagi hari agar tidak mengganggu tidur karena ini efeknya buang air kecil terus Bu. Saya ingin bertanya Bu, apakah furosemid hanya boleh diminum di pagi hari ya? Bagaimana jika saya meminumnya di malam hari? Karena saya lebih sering tidur pada pagi hari. Nah, jika diminum di pagi hari, efeknya akan terasa Bu selama aktivitas Ibu dan tidak mengganggu tidur malam. Namun, saya juga paham bahwa beberapa orang mungkin tidurnya di pagi hari. Nah, jika Ibu tidurnya di pagi hari, bisa saja obatnya diminum di malam hari. Tapi ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan ya Bu, karena ini efeknya buang air kecil terus, jadi mungkin itu bisa mengganggu tidurnya Ibu. Jadi lebih baik saya tetap meminumnya di pagi hari meskipun tidur saya di pagi hari ya Ibu? Idealnya Ibu tetap minum di pagi hari karena itu waktu yang paling sesuai untuk menghindari gangguan tidur ya Bu. Namun jika pola tidur Ibu berbeda dan lebih sering tidur di pagi hari, Ibu bisa minum di malam hari asal tidur Ibu tidak terganggu. Tapi jika ada masalah atau ketidaknyamanan, sebaiknya Ibu segera menghubungi dokter ya Bu. Oh iya, saya paham Bu. Selanjutnya ada obat ISDN atau isosorbit dinitrat. Nah, obat ini digunakan secara sublingual ya Bu, yang artinya tabletnya diletakkan di bawah lidah dan dibiarkan larut sepenuhnya. Nah, obat ini membantu mencegah nyeri dada atau angina. Ibu perlu meminumnya 2 kali sehari di pagi dan malam hari. Nah, sebaiknya ini obatnya diminum setelah makan ya Bu. Berarti pagi dan malam ya Ibu? Nah, betul sekali Ibu. Untuk obat terakhir ada digoxin ya Bu. Obat ini membantu mengatur irama jantung Ibu agar tetap stabil. Nah, obat ini diminum 1 kali setiap hari pada waktu yang sama. Bisa di pagi atau siang hari, sesuai kebiasaan Ibu ya. Baik Bu, apakah ada efek samping yang saya perlu perhatikan? Iya ada Bu, untuk obat bisoprol ini bisa menyebabkan pusing atau lemas, terutama saat pertama kali digunakan. Nah, untuk obat furosemid ini bisa menyebabkan sering buang air kecil, jadi pastikan Ibu tetap terhidrasi. Nah, untuk obat ISDN ini mungkin menyebabkan sakit kepala ringan, sedangkan untuk obat digoxin jika mual, pusing, atau gangguan penglihatan, Ibu bisa segera menghubungi dokter ya Bu. Terima kasih atas informasinya. Apakah ada yang perlu saya perhatikan lagi ya Bu? Ibu perlu minum obat ini sesuai jadwal ya Bu, dan jangan tiba-tiba menghentikan pengobatan Ibu tanpa berkonsultasi dengan apoteker atau dokter. Nah, Ibu bisa menyimpan obat ini di tempat yang kering dan sejuk. Apakah sejauh ini Ibu sudah paham? Sejauh ini sudah jelas. Nah, baik Bu, untuk memastikan Ibu sudah benar-benar paham, apakah Ibu bisa mengulang kembali apa yang saya jelaskan tadi? Bisa Bu, untuk yang obat pertama adalah bisoprolol untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga jantung agar tetap stabil. Saya harus minum sehari sekali dan sebaiknya di pagi hari. Untuk obat kedua yaitu furosemid ya. Untuk obat ini berfungsi untuk mengurangi kelebihan cairan di dalam tubuh. Diminum sehari sekali, sebaiknya di pagi hari agar tidak terlalu sering ke kamar mandi di malam hari. Untuk obat yang ketiga adalah ISDN. Obat ISDN ini digunakan secara sublingual, artinya tablet diletakkan di bawah lidah dan dibiarkan larut sepenuhnya.
Obat ini untuk mencegah nyeri dada, diminum 2 kali sehari, yaitu di pagi dan malam hari setelah makan. Untuk obat yang terakhir adalah digoxin. Obat ini untuk mengatur irama jantung, diminum sehari sekali pada waktu sama setiap hari. Saya harus rutin minum obat-obat ini sesuai petunjuk apoteker agar kondisi kesehatan saya membaik. Tepat sekali Ibu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sejauh ini Bu? Sejauh ini sudah cukup, Bu. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama ya Bu, semoga lekas sembuh, dan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada keluhan lagi, Ibu bisa menghubungi saya, apoteker, atau bisa menghubungi dokter langsung ya Bu. Terima kasih, selamat siang Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang. Metode ini termasuk final verification karena langkah-langkah dalam dialog menunjukkan bahwa apoteker meminta pasien untuk menjelaskan kembali pemahaman mereka terkait obat yang dijelaskan apoteker tadi. Apoteker mengoreksi dan melengkapi penjelasan pasien bila diperlukan, dan apoteker memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya jika ada hal yang belum jelas.